Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehandri Muhammad Noval. Saya dengan NIM 215237170 dari kelas E Kewirausahaan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal ide bisnis saya yang berjudul iCerdas. Di sini terdiri dari daftar isinya, yaitu eksekutif summary, nama ide bisnis, deskripsi ide bisnis, motivasi dan urgensi, target pasar, market fit, bisnis model kanvas, analisis konteks syariah, financial plan, prototype, dan penutup. Yang pertama, ada eksekutif summary, ya, yang dimana terdiri dari nama ide bisnis, yang dimana nama ide bisnis ini yang diajukan adalah iCerdas. Nah, deskripsi ide bisnis ini, jadi kayak iCerdas itu adalah sebuah platform yang bertujuan untuk memberikan solusi pendidikan digital yang inovatif dan interaktif melalui kombinasi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kami tuh ingin menyediakan akses pendidikan yang mudah, fleksibel, dan terjangkau bagi semua orang, dari siswa sekolah hingga profesional yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Terus ada motivasi dan urgensinya. Jadi perkembangan TIK dan transformasi digital itu kayak udah mengubah cara belajar dan mengajar. Ya, saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak untuk platform pendidikan online yang dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Jadi Cerdas ini hadir untuk menjawab tantangan ini dan memanfaatkan potensi TIK untuk memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas. Terus untuk target pasarnya, jadi Cerdas ini ditujukan kepada berbagai segmen pasar ya. Yang pertama itu kayak dari siswa dari tingkat SD, SMA hingga SMA. Jadi mahasiswa yang ingin meningkatkan pemahamannya itu dalam bidang studi mereka, profesional yang mencari pengembangan, keterampilan dan peluang karir baru, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang ingin memperluas jangkauan mereka secara online. Jadi kayak eh, bisa untuk semua kalangan, nggak hanya seperti SD, SMP, SMA, SMK aja gitu loh. Nah, terus ada market fit yang dimana dalam era digital saat ini manfaat permintaan akan solusi pendidikan itu ya pasti meningkat terus ya, apalagi dengan teknologi yang maju. Terus jadi iCerdas ini dia menyediakan platform yang apa ya, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu. Soalnya itu dia menggabungkan konten pendidikan yang berkualitas dengan teknologi zaman sekarang itu yang interaktif gitu kan. Jadi dengan berbagai fitur seperti video, pembelajaran, ujian online, forum diskusi, dan mentorship online, iCerdas memberikan pengalaman belajar yang menarik dan efektif yang sesuai dengan kebutuhan preferensi pengguna. Nah, ini ada juga bisnis model kanvasnya. Nah, jadi kita masuk aja yang ke pertama, yaitu segmen pelanggan. Jadi, eh, pelajar sekolah dasar itu juga termasuk menengah dan tinggi. Jadi aplikasi e-learning kami ini akan menyediakan konten pendidikan yang sesuai dengan kurikulum sekolah dasar. Jadi kayak mereka tetap belajar apa yang mereka di sekolah gitu. Jadi sehingga dapat membantu para pelajar belajar secara mandiri. Jadi mereka nggak hanya dapat ilmunya itu berdasarkan sekolah doang. Ternyata dari lewat e-learning hanya mengakses teknologi, mereka bisa tetap belajar. Terus nggak hanya di tingkat SD, SMP, SMA, itu mahasiswa dan perguruan tinggi itu juga bisa. Jadi kami akan menyediakan materi pembelajaran yang mendalam dan lebih khusus sesuai dengan program studi perguruan tinggi, membantu mahasiswa dan siswa dalam memperdalam pengalaman mereka. Nggak hanya mahasiswa doang. Jadi profesional yang ingin meningkatkan keterampilan atau belajar topik tertentu juga bisa gitu. Nah, terus ada proporsi nilai, itu dia bisa akses mudah dan fleksibel ke materi pendidikan kualitas. Jadi aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk akses pendidikan kapan aja dan di mana aja gitu. Soalnya kan ada mobile dari HP aja bisa, nggak hanya dari website gitu. Jadi bisa fleksibel mau kapan aja aksesnya. Terus kursus interaktif dan video pembelajaran menarik. Jadi kami juga menyediakan kursus yang dirancang dengan interaktif tinggi dan video pembelajaran yang menarik. Jadi biar eh, orang-orang yang ingin belajar lebih itu nggak bosen gitu dengan video-video yang gitu-gitu aja. Jadi lebih menarik dan efektif. Dan ada juga interaksinya secara langsung antara pengajar dan peserta didik gitu. Jadi pengguna tuh dapat berinteraksi dengan
ngajarnya langsung, nggak cuman kayak nonton penjelasan. Jadi bisa secara ngobrol, interaksi secara langsung gitu. Terus pelacakan kemajuan belajar dan evaluasi performa. Nah, jadi aplikasinya itu akan menyediakan fitur pelacakan kemajuan belajar pengguna. Jadi kamu kayak tahu gitu, kayak oh kemajuan kita selama menggunakan aplikasi ini di mana gitu ya, pemahamannya apa aja yang udah dapetin gitu. Terus untuk saluran distribusi, itu unduhan langsung dari platform aplikasi mobile, iOS atau Android. Jadi aplikasi aplikasi kami akan tersedia untuk diunduh secara langsung melalui entah dari iOS atau Android gitu. Sehingga pengguna dapat mengakses konten melalui perangkat mobile mereka. Nah, terus bisa juga dari situs web resmi, nggak hanya mobile, Android atau iOS. Jadi dari desktop pun Windows itu juga bisa. Nah, terus hubungan dengan pelanggan. Jadi itu ada juga dukungan pelanggan melalui email, live chat, dan forum diskusi. Jadi kami akan memberikan dukungan pelanggan melalui email, live chat, dan forum diskusi untuk menjawab pertanyaan dan memberikan bantuan teknis jika diperlukan gitu. Jadi fleksibel ya. Ya, terus interaksi langsung dengan pengajar itu ya sama seperti tadi. Terus sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatannya itu langganan bulanan atau tahunan untuk akses penuh ke semua konten. Jadi kami akan menawarkan opsi berlangganan, entah itu bulanan atau tahunan kepada pengguna, agar mereka dapat mengakses semua konten pendidikan yang tersedia gitu di aplikasi. Jadi mereka mendapatkan akses yang penuh full version. Terus pembelian kursus individu secara terpisah. Jadi kayak selain langganan, pengguna juga dapat membeli kursus secara individu sesuai kebutuhan mereka gitu. Siapa tahu ada yang mau lebih private kan. Terus iklan atau sponsor dalam konten yang disediakan. Jadi kami akan mengeksplorasi opsi pemasukan tambahan melalui iklan atau sponsor yang relevan dengan konten pendidikan yang disediakan. Yang keenam, itu ada sumber daya utama. Jadi, tim pengembang aplikasi dan desainer konten, kami akan memiliki tim yang terdiri dari pengembang aplikasi dan desainer konten. Jadinya tujuannya itu untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi e-learning. Jadi kayak akan selalu ada update, pemeliharaan biar tidak terjadi bug atau error gitu ya. Terus server dan infrastruktur IP untuk hosting aplikasi dan konten. Jadi kami akan menggunakan sumber daya server dan infrastruktur IT yang diperlukan untuk menghosting aplikasi dan konten pendidikan agar aplikasinya terus berkembang. Jadi yang terakhir pengajar dan ahli bidang pendidikan untuk menghasilkan konten berkualitas. Jadi kami tuh nggak sendiri, jadi kami akan bekerjasama dengan pengajar dan ahli bidang pendidikan untuk menghasilkan konten pendidikan berkualitas tinggi. Jadi materi yang kalian belajar dari e-learning e-cerdas ini akan terjamin pendidikannya. Yang ketujuh itu ada aktivitas kunci. Yang pertama, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi mobile dan situs web. Jadi aktivitas utama kami itu ya mengembangkan dan memelihara aplikasi mobile dan situs web. Jadi bakal tetap terjaga gitu loh aplikasinya. Terus pembuatan dan kurasi konten pendidikan, kami akan secara teratur ya membuat dan mengkurasi konten pendidikan yang relevan dan berkualitas untuk memastikan pengguna dapat materi terbaru dan terbaik. Jadi materinya ini bakal terus terupdate gitu loh, bakal yang cari yang terbaik buat para penggunanya nanti. Terus interaksi dan dukungan pelanggan. Ya, kami akan berinteraksi dengan pengguna melalui forum diskusi, sesi tanya jawab, dan menyediakan dukungan pelanggan untuk menjawab pertanyaan gitu kan, dan membantu pengguna dalam memanfaatkan aplikasi dengan baik. Yang kedelapan, kemitraan kunci. Jadi institusi pendidikan untuk kolaborasi konten, kami akan menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan untuk berkolaborasi dalam menghasilkan konten pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kurikulum gitu. Yang kedua, pengajar atau ahli bidang pendidikan sebagai kontributor konten. Kami akan bekerja sama dengan pengajar atau ahli bidang pendidikan untuk menjadi kontributor konten ya, pendidikan yang diberikan pada pengguna. Terus perusahaan teknologi untuk dukungan teknis. Jadi kami akan menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mendapatkan dukungan teknis dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Yang terakhir ada struktur biaya. Jadi gaji dan honorium untuk tim pengembang, desainer dan pengajar. Biaya ini mencakup ya pembayaran gaji, dan honorarium kepada tim pengembangan aplikasi, desainer, konten, dan pengajar yang kontribusi dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasinya. Biaya infrastruktur dan hosting, kami akan mengalokasikan biaya untuk infrastruktur, server, dan hosting untuk menjaga performa dan ketersediaan aplikasi. Yang terakhir, biaya pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kesat.
Nah, analisis konteks syariah. Nah, jadi dalam konteks syariah, pelanggan segmen harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa segmen pelanggan yang dituju adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap kepatuhan syariah. Misalnya, segmen pelanggan dapat difokuskan pada individu atau lembaga pendidikan yang menginginkan solusi pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi ini akan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan segmen pelanggan yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, di bagian B, produk dan layanan yang ditawarkan. Dalam konteks syariah, produk dan layanan yang ditawarkan harus mematuhi prinsip syariah seperti larangan riba, judi, dan produk yang mengandung unsur haram lainnya. Oleh karena itu, e-cerdas harus menawarkan konten dan materi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya termasuk bahan ajar yang mencakup bidang studi umum, agama, moral, dan etika Islam. Jadi hal ini akan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan itu sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan ada proses transaksinya, itu transaksi order dan penjualan, transaksi pembayaran, dan transaksi pengiriman barang. Kita masuk ke financial plan-nya ya. Nah, di financial plan ini terdapat kayak pendapatan. Nah, pendapatan kita tuh dari mana aja sih? Nah, dari harga langganan, premium per pengguna gitu. Jadi kan udah dijelasin bahwa tadi kalau kayak berlangganan premium bakal dapat full access gitu kan, full version gitu. Terus dari iklannya juga, tayangan, per klik, iklannya, terus kerjasama sama institusi gitu. Jadi kami juga bekerja sama dan berkolaborasi agar aplikasi ini tetap maju. Terus ada juga biaya pengeluaran tetap. Jadi kami juga mengeluarkan biaya untuk biaya analisis, untuk menganalisis gimana perkembangannya, terus biaya desain UI UX untuk tampilan entah itu dari website atau dari mobile, entah Android dan iOS. Jadi terus biaya pengembangan, pastinya kami juga akan melakukan biaya pengembangannya itu seperti update kan, terus biaya operasionalnya untuk menjalankan aplikasi dan biaya pemeliharaan agar tidak terjadi error dan bug, agar para user tuh tetap nyaman gitu menggunakan aplikasinya. Nah, terus ada biaya integrasi AI-nya, ya kami akan menerapkan AI. Terus ada biaya variabelnya, yang mana ada biaya hosting, biaya promosi, dan biaya perawatan dan pemeliharaan. Nah, kira-kira dari semua yang saya jelaskan tadi itu masih financial plan ya, namanya plan itu ya rencana, jadi kira-kira jumlahnya segini. Nah, dan ada juga perhitungan ROI, dari net profit yang ada rumusnya total penerimaan dikurang total biaya, ada investasi, dan ada ROI net profit per investasi kali 100%. Terus ada juga payback period atau PP, itu yang berjumlah 1,56 tahun, dan ada NPV-nya yang menentukan kayak tahun keberapa, net profit, income-nya, PV-nya, value tahun keberapa, sama interest-nya berapa persen. Nah, terus ada BEP-nya, total fixed cost-nya itu ada 336 juta, variable cost-nya 44.500.000, harga jualnya 516 juta, BEP-nya 680 juta, dan net profit 135.500.000, target profit-nya itu 25%, dan net profit bulan depan 169.375.000. Nah, ini juga ada prototype ya, yang dimana ada menampilkan beberapa saja, yaitu ini ada di awal dengan biodata ya, kayak masukin umur berapa, kayak namanya siapa, email siapa, biar aplikasi itu mengetahui kayak biodata kamu, oh kamu ini kelas segini, pendidikannya apa. Nah, ini juga misalnya biaya home dan pembayaran. Jadi di bagian home ini, kamu bisa ngelihat kayak apa sih yang mau kamu pelajari, analisis data, UI, UX, JavaScript. Misalnya kamu milih JavaScript. Nah, akan ada deskripsinya, baru biayanya, bayarnya berapa, 150.000 per bulan, baru dibayar transaksi. Dan ini juga halaman profilnya untuk mengetahui perkembangan yang saya jelaskan tadi, untuk nama kamu, achievement-nya. Nah, jadi sebagai penutupnya, ya, kami yakin bahwa e-cerdas itu ya memiliki potensi yang luar biasa ya, apalagi pada zaman teknologi yang udah berkembang jauh banget seperti saat ini. Jadi dengan e-cerdas ini untuk menjadi pemimpin dalam memberikan solusi pendidikan digital yang inovatif dan efektif. Dengan kombinasi teknologi informasi,
dan komunikasi, kami bertekad untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi semua orang. Jadi melalui Fakultas Cerdas, kami berkomitmen untuk menjawab tantangan dalam dunia pendidikan saat ini dan memberikan solusi yang relevan dan terjangkau. Kami percaya bahwa dengan menyediakan konten pendidikan yang berkualitas, fitur interaktif, dan pengalaman belajar yang disesuaikan, kami dapat memberikan nilai tambah kepada pengguna dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kami mengundang Anda nih untuk bergabung dengan kami, jalankan misi ini yang tidak hanya memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan, tapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Jadi dengan dukungan dan investasi Anda, kami akan mempercepat pertumbuhan e-cerdas, mencapai lebih banyak orang dan mewujudkan visi kami untuk meningkatkan akses pendidikan dan membentuk masa depan yang lebih baik. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan ini. Mari kita bersama-sama menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Saya rasa cukup dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.